Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di malam hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam program Harmoni Keluarga. Insya Allah kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ke depan tentunya, dan akan membahas sebuah tema yang menarik. Tentunya sangat penting untuk kita simak bersama dan kita petik pelajaran dari apa yang akan kita bahas di malam hari ini. Bersama narasumber kita Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Saguni MA. Beliau adalah pemerhati parenting dan juga Direktur LKPAK, Lembaga Konsultasi Pendidikan Anak dan Keluarga, yang saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan harapan juga yang sama kami inginkan juga berlaku pada Anda dan keluarga, khususnya keluarga muslim yang sementara menyaksikan tayangan kami di malam hari ini. Dan seperti yang mungkin sudah ada di running text sebelumnya, disampaikan bahwa tema kita malam hari ini adalah 10 kesalahan dalam mendidik anak. Tentu kita tahu bersama bahwa anak ini adalah amanah dari Allah kepada kita sebagai orang tuanya. Maka sudah tentu kewajiban kita adalah memberikan hak-haknya, baik itu pendidikan dan sebagainya, dan mengingatkan akan kewajiban-kewajibannya. Tetapi tak sedikit di antara kita orang tua yang melalaikan hal-hal yang sakral dalam kehidupan anak kita, termasuk masalah pendidikan. Ini yang akan kita bahas di malam hari ini bersama narasumber kita yang sudah insya Allah akan hadir untuk Anda. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan Ustadz tentang tema kita di malam hari ini, Ustadz. Ya. Kira-kira kenapa ini Ustadz mengangkat tema ini, Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Tema ini penting kita angkat pada malam hari ini karena anak bukan hanya sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak juga adalah amanah, di mana setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pemimpin daripada sang anak tidak lain adalah kedua orang tuanya sendiri. Nah, karena anak ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebagai orang tua kewajiban kita adalah mendidik anak-anak tersebut agar ia tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, dan kesolehannya itu bisa dia tebarkan pada lingkungan yang ada di sekelilingnya. Lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, termasuk lingkungan dalam skala yang besar, negara dan umat. Nah, karena itu pemirsa yang sama berbahagia, orang tua di dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab ini telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala
metode, cara, bahkan referensi di dalam menjalankan amanah tersebut. Referensi itu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina, di dalam mentarbiyah sahabat pada waktu itu, tentu menjadi referensi. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah murabbi segala umur, ya, bukan hanya murabbi pendidik kalangan orang dewasa, tapi juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik terhadap anak-anak. Ya. Kita banyak menemukan riwayat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan anak-anak, dan interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak tentu merupakan interaksi tarbiyah. Itu ada nilai-nilai yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanamkan pada anak itu. Nah, ini karena itu ini menjadi referensi. Kemudian apa yang dilaksanakan oleh para sahabat mendidik anak-anak mereka, itu juga semua menjadi referensi bagi kita. Karena itu tidak benar kalau kita mengatakan bahwa anak itu lahir ke bumi ini, kita tidak punya manual book. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa anak ini tidak punya manual book. Ya. Manual book jelas. Ya, konsep-konsep global ada dalam Al-Qur'an. Konsep detail ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih detail, lebih rinci lagi ada di dalam pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik segala umur. Kemudian pengalaman beliau juga di dalam mendidik anak-anak, termasuk pengalaman para sahabat, pengalaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini adalah manusia-manusia terbaik di muka bumi ini yang hendaknya menjadi rujukan bagi kita di dalam melakukan apapun, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kenyataan yang kita lihat sekarang ini, kalau kita mencoba secara objektif mengevaluasi generasi kita sekarang ini, banyak data-data yang menyebutkan generasi kita itu banyak yang pencandu narkoba, ada yang sampai melakukan tindakan demoralisasi, ada anak-anak yang tingkat mengakses situs-situs porno itu sudah bukan lagi hal yang normal, sudah melebihi garis yang normal. Ya, ini kalau kita mencoba melakukan evaluasi, mesti ada yang salah. Ya, mesti ada yang salah di dalam menjalankan kewajiban kita kepada anak-anak ini, sehingga hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang menitipkan anak itu kepada kita, itu tidak tercapai. Nah, karena itu pada malam hari ini dan insya Allah pada episode yang akan datang, kita akan membahas 10 kesalahan, khususnya kesalahan orang tua di dalam mendidik anaknya sehingga jauh dari harapan manual booknya itu sendiri, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya pemirsa, dan memang banyak di antara kita sebagai orang tua yang menganggap bahwa semua serba otodidak, Ustaz. Yeah. Tidak perlu belajar untuk Yeah. mendidik anak, bahkan selebihnya menyerahkan semuanya kepada pendidikan formal, Ustaz. Nah, Betul. tentu kita penasaran tentang apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya. Ya, Yeah. silakan, Ustaz. Yang pertama, kita mendidik anak kita itu orientasinya orientasi dunia saja.
tidak berorientasi dunia akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala pencipta kita ini telah menitipkan kepada kita, telah memberikan kepada kita visi yang benar di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Dan siapa saja yang tidak memahami visi ini, maka mesti kehidupannya itu tidak akan terarah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman yang dimaksud ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia ini, berikan pula kebaikan-kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, kebaikan di dunia itu adalah solihul li nafsih, soleh terhadap dirinya, ya, kemudian wa musihul li ghairi, dia bisa menebarkan kesolehannya kepada orang lain. Kemudian al-hasanah fil akhirah itu adalah surga. Ya, kemudian surga yang dimaksud di sini adalah surga yang tidak transit di neraka, ya, tapi surga yang langsung masuk surga tanpa melalui penyiksaan terlebih dahulu di neraka. Inilah visi. Nah, kenyataan kita lihat ada orang tua yang mendidik anaknya tidak memiliki visi dunia akhirat, hanya visi dunia saja. Ya. Indikatornya adalah tidak menggunakan syariat sebagai, kalau dia seorang muslim, dia tidak menggunakan syariat Islam, tidak menggunakan agamanya sebagai standar dan sebagai barometer untuk membuat semacam cita-cita. Ya, makanya kita lihat ada orang tua yang mencita-citakan anaknya menjadi atlet misalnya. Ada orang tua yang mencita-citakan anaknya menjadi artis misalnya. Ada yang mencita-citakan anaknya menjadi selebritis misalnya. Ya, jadi hanya hal-hal yang sifatnya popularitas. Popularitas kemudian materialis. Bagaimana anaknya ini dididik, ya, termasuk disekolahkan. Ini juga indikatornya kita lihat. Orientasi dunia itu dilihat dari dia sekolahkan di mana anaknya itu, ya. Nah, jadi dia orientasikan untuk mengejar materi, mengejar popularitas, ya, tanpa melihat kalau anak itu nanti menjadi profesi A misalnya, apakah itu sesuai dengan syariat? Apakah itu sesuai dengan agama kita? Apakah ya mohon maaf penghasilan daripada profesinya itu termasuk jalan-jalan yang halal? Ya. Nah, ini yang kita katakan kekeliruan kita di dalam mengorientasikan pendidikan anak kita. Ya, karena itu mari kita berkaca kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat waktu itu. Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW mendidik para sahabat, termasuk mendidik anak-anak, ya, pertama menjadi orang hebat di dunia ini. Ya. Di antara mereka ada yang kalau diistilahkan sekarang ini memiliki kecerdasan kinestetik, ya, jago bela diri. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini dalam berapa kali perang tanding itu selalu menang. Ya, bahkan kalau kita menyebutkan salah satu di antaranya, beliau ditantang oleh seorang jagoan dari orang-orang musyrik Quraisy namanya
Amr bin Abdul Wadud. Itu dikenal oleh orang-orang Quraisy di Mekah bahwa Amr bin Abdul Wadud ini ya seorang yang jagoan. Ya, jadi dia menantang Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalah. Ya, sampai 2 temannya di dalam perang Khandaq itu karena ketakutan melihat bagaimana Ali membanting ya Amr bin Abdul Wadud ini, dia lari terbirit-birit. Ya. Ini Nabi SAW di dunia bagaimana mereka menjadi orang-orang jagoan. Ya, jagoan dalam hal bisnis. Tetapi bisnisnya ini tidak hanya berorientasi dunia. Bisnis ini bagaimana sebagian bahkan ada seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, itu menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah, seluruh hartanya untuk kebaikan ini. Ya. Jadi ya tapi kita lihat tidak ada di antara mereka itu yang diorientasikan oleh Nabi SAW menjadi orang yang populer, ya, menjadi orang yang materialis saja, ya, tanpa berorientasi kepada akhirat yang sesungguhnya kehidupan kita ini tidak hanya berhenti di dunia ini. Kalau kita populer, apakah ini bisa membahagiakan kita di akhirat? Ya, kalau kita ini mengumpulkan banyak materi, apalagi materi itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang haram, apakah ini menjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, ya, innal haya, sesungguhnya kehidupan ini, inna haqiqatal haya hiya dukhulul jannah. Sesungguhnya hakikat kehidupan ini, hakikat kita hidup itu sebenarnya adalah bagaimana kita masuk surga. Nah, karena itu merugilah orang-orang yang aktivitasnya, cita-citanya di dunia ini hanya untuk dunia saja. Tidak diorientasikan cita-cita itu bagaimana dia, ya katakanlah dia menonjol, dia hebat, dia sebagai pemimpin di spesialisasinya masing-masing. Tetapi profesi ini itu menjadi ladang amal baginya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ini kesalahan pertama. Ya. Nah, karena itu ya kalau kita mau mengidentifikasi barometer orang yang ada kecenderungan anaknya itu diorientasikan hanya kepada dunia saja, ya kita melihat ya memasukkan anaknya di sekolah yang tidak memperhatikan bagaimana di sekolah itu diajarkan akidah, tidak diperhatikan bagaimana di sekolah itu diajarkan akhlak, tidak diperhatikan bagaimana di sekolah itu diajarkan ibadah, tidak memperhatikan siapa yang mengajar di sekolah itu. Ya, yang penting di sekolah itu dikatakan sekolah unggulan. Ya. Dia unggulan dalam hal apa? Unggulan dalam hal mata-mata pelajaran. Ini saya sering katakan juga, kita ini mau masuk surga, kita ini menginginkan satu keluarga ini reuni nanti di surga, tapi kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak bersungguh-sungguh menjalani jalannya masuk surga. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua di dalam mendidik anak-anak kita ini adalah kita hanya memperhatikan aspek kebutuhan jasmaninya anak kita saja. Ya, kemudian mengabaikan aspek rohaninya. Aspek jasmaninya ya sampai cenderung kita manjakan.
Sedikit-sedikit robek bajunya, ganti. Sedikit-sedikit robek tasnya, ganti. Sedikit-sedikit robek sepatunya, diganti. Ya. Tetapi pernahkah kita memperhatikan bahwa akidahnya anak ini robek? Ya. Pernahkah kita memperhatikan bahwa akhlaknya anak ini bobrok? Ya. Pernahkah kita juga memperhatikan anak ini ibadahnya tidak benar? Ya, ibadahnya tidak mencontoh Nabi SAW, tapi mencontoh kebanyakan orang. Ya, tidak mencontoh Nabi SAW. Nah, ini artinya apa? Kita lebih mengutamakan jasmaninya anak itu. Ya. Pembayaran sekolah disiplin betul kita bayar. Ya, uang iurannya, uang SPP-nya disiplin betul kita bayar. Kebutuhan-kebutuhan jasmaninya kita penuhi semua. Tetapi kebutuhan rohaninya, termasuk diantaranya adalah perhatian dan kasih sayang orang tua. Kasihan ada orang tua, ya, terkadang sampai 2, bapak dan ayah dan ibu, ya, banting tulang dari pagi sampai malam untuk mencarikan nafkah pada anaknya. Ya, dengan harapan bahwa saya ini cari uang untuk kamu. Ya. Padahal kebutuhan daripada anak itu bukan hanya uang, bukan hanya jasmani. Anak itu juga butuh, dia punya rohani. Setiap kita ini, setiap anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, tidak ada anak yang jasmani saja, ada juga rohaninya. Dia butuh agama, dia butuh moral, nilai, akhlak, dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Sampai ada satu kisah, ya, yang mestinya kita tersinggung. Ya, anak itu setiap hari menabung uang. Ya, anak itu setiap hari menabung uang di celengan. Ya, setelah kemudian celengannya penuh, dia berikan kepada sang ayahanda. Ya, lalu kemudian ayahandanya mengatakan, kenapa uang ini kau kasih saya, nak? Dia bilang, saya kasih uang ini, saya beli waktunya ayah. Ya, karena ayah ini jarang sekali tinggal di rumah. Ya, jadi saya mengumpul-ngumpul uang ini supaya saya bisa menggantikan. Ya, karena the time is money. Ya, ditanamkan seorang ayah kepada anaknya itu, waktu itu adalah uang. Ya, bukan the time is my child. Ya, waktu itu juga untuk anak saya, the time is money. Ya, sehingga karena tertanam pada diri, kalau gitu saya ini hasil celengan saya beli waktunya, ya, waktunya ayah. Ya, itu apa? Sang ayah ini hanya memperhatikan saja, ya, jasmaninya anak itu, tapi rohaninya, perhatiannya, termasuk kasih sayangnya kepada anak itu. Ya, sehingga satu ketika misalnya dihubungi, dia bilang, enggak, saya sudah penuhi, saya sudah kirim uangnya itu. Saya sudah ganti bajunya baru-baru itu. Baru-baru kemarin saya ganti tasnya. Tapi kita jarang memperhatikan, apakah anak itu tidak tercemari dengan akidah-akidah yang sesat. Ya, sekarang ini ya banyak menjalar di mana-mana akidah yang sesat ini. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang kontradiktif. Ya. Bukankah al-qudwah, keteladanan itu kunci utama keberhasilan di dalam pendidikan? Ya. Saya kira model pendidikan apapun di dunia ini sepakat ini. Ya, kalau kita istilahkan ijma' para ahli pendidikan dari manapun, ya, versi apapun, itu adalah keteladanan. Ya. Tapi ada yang masalah di sini dalam keteladanan. Apa yang saya maksud tadi, keteladanan yang kontradiktif itu ada 2. Pertama, berbeda apa yang diucapkan oleh orang tua, ya, kepada anak dan apa yang dilihat. Ya. Orang tua bilang jujur, tetapi kenyataannya tidak. Orang tua tidak jujur. Ya, disuruh anaknya harus kau tidak boleh bohong, tidak boleh jujur. Tiba-tiba datang tukang tagih. Ya, tetangganya yang banyak ngutang di sebelah itu, ya,
Lalu kemudian ditanya bilang enggak ada. Ini keteladanan yang kontradiktif. Ya. Orang tuanya memerintahkan untuk selalu menjalin silaturahmi, tetapi anaknya tahu bahwa dia bermusuhan dengan salah satu anggota keluarga. Ya. Nah, dia bermusuhan dengan tetangga. Keteladanan ini yang kontradiktif. Nah, ini membuat anak bingung. Nah, tambah bingung lagi. Kenapa? Karena ayah dan ibu kontradiksi. Ya. Berbeda apa yang dikatakan oleh ibu dan dengan apa yang dikatakan oleh ayah. Ibunya mengatakan boleh, ayahnya mengatakan tidak boleh. Nah, tambah bingunglah anak ini. Jadi kesalahan-kesalahan inilah yang menyebabkan kasihan anak-anak kita menjadi korban. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menyerahkan urusan mendidik anak pada ibu saja. Jadi ada 3 yang saya sebut ya. Menyerahkan urusan pendidikan anak kepada ibu. Ini ayah ini ya. Nah, ada juga yang terbalik, menyerahkan urusan pendidikan anak kepada ayah. Dan ada yang lebih konyol lagi, menyerahkan urusan pendidikan anak kepada pembantu rumah tangga. Ya. Psikologi, kebutuhan anak itu sebenarnya tidak bisa diwakili. Mohon maaf, hatta kepada neneknya, kakeknya. Ya. Nah, karena itu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fisaluhu fi amain. Ya. Hendaklah kamu menyapih anakmu itu 2 tahun. Ya. Itu apa artinya? Bahwa ya, kebutuhan daripada anak itu ada persis. Allah sudah menyiapkan pada ibunya, pada ayahnya, yang tidak bisa sebenarnya diwakili oleh orang lain. Ya. Nah, tidak bisa kebutuhan itu sepenuhnya tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Mungkin bisa orang lain membantu, ya, tapi untuk sampai menyerahkan sepenuhnya ini tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan fitrah anak. Nah, karena itu termasuk diantaranya gini ya. Tadi seorang ayah yang menyerahkan kepada ibu. Ini saya ingin mengungkap kembali penelitian yang sangat menarik. Hasil penelitian studi magister di Universitas Ummul Qura di Mekah tentang komunikasi orang tua dan anak dalam Al-Qur'an. Ya. Ini hasil yang sangat menarik, bahwa di dalam Al-Qur'an itu ditemukan 17 dialog antara orang tua dengan anak. Nah, coba kita lihat dari 17 ini 14 diantaranya itu adalah dialog ayah dengan anak, dan hanya 2 diantaranya dialog ibu dengan anak. 1 diantaranya itu ibu bapak, ayah ibu. Nah, coba kita lihat 14 kali, ya, 14 ayat itu dialog orang tua dengan dialog ayah dengan anak, dan hanya 2 kali dialog ibu dengan anak. Ini menunjukkan bahwa peran ayah di dalam pendidikan anak itu tidak boleh diabaikan, tidak boleh diwakilkan juga hanya kepada ibu saja. Ya. Ayah, coba lihat, kalau anak itu hanya selalu dididik oleh perempuan, nanti anak itu tidak akan memiliki sifat kejantanan, tidak memiliki sifat rijal kalau dia adalah seorang laki-laki. Ya, jadi mohon maaf mungkin ya sedikit agak ya maskulinnya itu ya ada sifat maskulinnya ya. Ya, jadi tidak sifat rijalnya itu tidak nampak. Kenapa? Karena memang psikologi seorang ibu, seorang ayah itu juga tidak bisa diwakili oleh seorang ibu. Demikian juga sebaliknya. Ya. Karena itu mendidik anak harus berdua. Tidak boleh ayah. Pokoknya kalau urusan mendidik anak, pokoknya ibu itu tanya ibunya.
Kalau ada terjadi demoralisasi daripada pokoknya ibunya itu, saya itu mencari nafkah, tidak benar itu. Ya, saya kira itu dia. Baik. Tentu kita masih sangat penasaran dengan hal lain tentang apa saja kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Kita akan bahas lebih lanjut tentang tema ini. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Harmoni Keluarga bersama narasumber kita Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Sagun MA dalam tema 10 kesalahan dalam mendidik anak. Tadi beliau sempat sampaikan tentang satu hal yang membuat saya terenyuh tentang kedua orang tua yang tidak peduli kepada anak dan lebih mempercayakan pendidikan anak kepada para pembantu. Sebuah kisah yang pernah saya baca, seorang anak kecil memprotes kepada sang ibu. Ibu, apakah engkau tidak khawatir menitipkan barang-barang berharga kepada pembantu? Sang ibu menjelaskan bahwa tentu saja sangat khawatir. Lalu kenapa kau tidak mengkhawatirkan aku yang selalu kau titipkan pada pembantu? Ini adalah protes dari sang anak. Baik, kita akan lanjutkan. Masih ada satu lagi sebelum kita akan layani pertanyaan dari para pemirsa. Ya, silakan Ustaz. Iya, saya juga tadi ada satu kisah itu tentang orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya itu pada pembantu. Jadi ada soal di sekolah. Soal itu soal gambar. Kemudian multiple choice. Ada gambar wanita di sebelah itu. Lalu kemudian ini gambar yang di sebelah ini siapa ini? Kalau di dalam rumah tanggamu siapa ini? Ya. Jadi anak itu menjawab, di situ ada pembantu, dia tulis pembantu rumah tangga. Ya, itu menunjukkan apa? Kedekatan seorang anak itu lebih dekat kepada pembantunya daripada ibunya sendiri, ya, daripada orang tuanya sendiri. Ini sangat disayangkan ini kalau kita menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan anak kita itu kepada pembantu rumah tangga. Nah, umumnya sekarang kan pembantu rumah tangga ini orang-orang yang pendidikannya rendahan. Ya. Ini termasuk kesalahan fatal ya di dalam mendidik anak kita. Kemudian yang kelima, mungkin sementara terakhir untuk episode malam hari ini, mendidik terlalu keras atau terlalu lemah. Ya. Terlalu keras itu memang ada keluarga-keluarga tertentu, ada orang-orang tua tertentu itu mendidik anaknya dengan pola keras. Ya. Mengekang, ya, anak itu tidak diberi kebebasan, tidak diberi keleluasaan. Kemudian cenderung setiap kesalahan itu pilihan terakhirnya adalah hukuman. Ya, kalau bukan hukuman menghardik, ya hukuman dalam bentuk pukulan. Kita tidak pungkiri memang ada saja satu dua yang berhasil ya dengan pola pendidikan seperti itu. Tetapi umumnya itu tidak berhasil. Ya. Ketika anak seperti ini kita didik dengan pola kekerasan, maka anak itu akan mengalami gangguan pada kejiwaan mereka. Anak itu tidak akan percaya diri, ya. Anak itu akan menjadi anak penakut, ya. Kemudian boleh jadi juga anak itu akhirnya memilih untuk keluar rumah, ya. Sebab dia tidak mendapatkan apresiasi di rumah, ya. Selalu kena hardik, selalu kena pukulan. Akhirnya kemudian dia memilih mencari di luar rumah. Dan kebiasaan ini bisa jadi menurun. Karena dia tidak bisa membalas kepada orang tuanya, maka pembalasannya itu dilampiaskan kepada orang lain. Ya. Ini satu, padahal agama kita tidak mengajarkan pola pendidikan itu kita memilih pola kekerasan. Ya. Ada juga
orang tua yang mendidik anaknya sangat lemah sekali. Ya, semua serba tolerir. Ya, kepercayaan pada anak terlalu tinggi, tidak pernah ada pengawasan apa yang ada di tasnya. Kalau dia pulang terlambat, dengan siapa dia singgah di mana, ya, dia nonton apa yang dia tonton, ya. Kemudian cenderung sampai kepada anak itu sangat dimanja sekali. Nah, pola pendidikan yang tepat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Ya. Jadi tetap ada kelemah lembutan, tetapi tidak sampai kemudian lemah sekali. Ya, lemah pengawasan, lemah perhatian, ya, lemah di dalam memberikan kontrol, ataukah juga dengan pola kekerasan. Ya. Kita lihat bahwa di dalam agama kita ini kekerasan itu, hukuman itu adalah metode yang terakhir dalam metode pendidikan. Bukan justru itu metode yang pertama. Yang kita dahulukan adalah kelemah lembutan. Bukan lemah dalam makna sangat lemah, tapi kelemah lembutan sesuai dengan batasnya. Ya. Kemudian juga bukan sama sekali menghindarkan yang namanya hukuman kekerasan, sebab saya lebih percaya sabda Nabi SAW, ya, yang mengatakan wadribuhum, ya, pukullah mereka ketika umurnya sudah sampai umur 10 tahun. Ya, ketika umur 7 tahun, pisahkan mereka, perintahkan dia sholat, pisahkan mereka laki-laki dengan perempuan, dan kalau sudah idza balaga asyran, apabila usianya sudah sampai 10 tahun, ya, artinya kira-kira usia balik, dia belum salat, boleh dipukul. Ya, tentu cara pemukulan di sini tidak sampai mencederai anak itu. Pukulan yang mendidik, pukulan yang menunjukkan bahwa kita tidak senang, ya, kita tidak senang pada perbuatan anak itu, ya, kemudian kita pukul. Saya lebih percaya kepada sabda Nabi dibandingkan dengan orang mengatakan ini pakar pendidikan. Tidak ada pukulan, tidak benar. Ya, di dalam Islam tetap ada pukulan, tetapi ini yang perlu kita diskusikan, kapan dia dipukul, ya, kemudian bagaimana metodenya dipukul. Ya, tentu tidak selamanya, ya. Ini jalan terakhir, ini metode terakhir. Kemudian kalaupun dilakukan pemukulan, tidak sampai anak itu cedera, berdarah-darah, sampai kemudian bisa cacat. Ya, tentu tidak seperti itu, ya. Dan mungkin inilah juga salah satu bencana pendidikan kita pada hari ini, karena seolah-olah, ya, sistem ini kita sudah mengatakan itu tidak tepat. Padahal jelas sekali Nabi SAW mengatakan wadribuhum, ya, idza balagha asyran. Pukullah dia kalau usianya sudah sampai 10 tahun. Baik. Ya, dan pemirsa Mat TV, saatnya nih, memang di tema yang kami suguhkan di layar kaca Anda 10 kesalahan orang tua dalam mendidik anak, tapi karena terbatasnya waktu, maka untuk malam hari ini, untuk session malam hari ini kita bahas dulu nih Pak, ya. Jadi insya Allah ada part 2-nya. Baik, pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Ya. Seperti ini pertanyaan dari seorang anak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita sebagai anak yang tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari kedua orang tua? Iya. Ya. Inilah salah satu bukti, ya, fakta yang kita katakan tadi, bahwa salah satu di antara krisis orang tua sekarang ini adalah krisis keteladanan. Nah, ketika seorang anak tadi bertanya seperti itu, tidak mendapatkan keteladanan dari orang tua itu, maka jangan Anda menggantungkan satu nilai itu pada orang tua saja. Ya, syukurlah kalau Anda tahu bahwa
kita butuh teladan dari orang tua, orang yang terdekat dengan kita. Ya, kalau Anda sudah tahu, insya Allah mudah-mudahan guru-guru Anda, ya, apalagi kalau Anda belajar agama, insya Allah guru-guru Anda memberikan keteladanan. Dan mulailah secara perlahan-lahan, secara bijaksana, pada waktu yang tepat, dengan penuh etika, melakukan dakwah kepada orang tua. Dakwah itu tidak selamanya harus langsung. Tidak selamanya kita harus mengatakan ini pada orang tua. Boleh jadi dakwah itu secara tidak langsung. Kita undang ustadz kita, guru-guru kita ke rumah, ya mungkin ziarah, ya mungkin di balik pembicaraan yang sangat akrab, sangat hangat, mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang bisa secara tidak langsung memberikan nasihat kepada orang tua. Sebab ini kenyataan juga yang kita temukan. Alhamdulillah banyak juga di antara anak-anak yang sadar, yang kepribadiannya bagus, karakternya bagus, padahal orang tuanya sangat berbeda sekali. Ya, ini artinya orang yang dapat hidayah. Orang dapat hidayah, mungkin itu dia dapatkan di sekolah, dia dapatkan di pengajian, dia dapatkan di masjid. Ya, syukurlah kalau sampai ada anak yang milieu keluarganya seperti itu, tetapi ternyata dia temukan hidayah di luar. Ya, karena memang 3 faktor yang berpengaruh di dalam pembentukan karakter anak itu, selain orang tua, ya faktor lingkungan, ya teman dia bergaul, dan faktor sekolah. Ya. Baik, sambil menantikan penelpon yang akan bergabung di malam hari ini, ada Bapak Maudi di Kalimantan Barat, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya Pak Maudi dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat? Ini pertanyaannya, Ustadz. Ya. Bagaimana mendidik anak, Ustadz, dengan posisi anak yang memiliki IQ rendah, Ustadz? Ya. Jadi pada dasarnya setiap anak yang lahir ke bumi ini anugerah Allah Subhanahu wa taala pencipta. Tidak ada anak kita itu yang bodoh. Ya. Tidak ada anak kita yang bodoh. Ya. Yang ada, ya, yang benar adalah ada anak yang memiliki beberapa kecerdasan, ya, dan tidak ada anak yang tidak memiliki satupun kecerdasan. Paling minimal satu, ya, paling minimal satu. Nah, mungkin yang dipersepsi oleh sang ayah tadi ini IQ rendah, mungkin itu barometernya adalah mungkin hafalan, matematika, ya mungkin hitung-hitungannya, ya kira-kira itu biasanya yang dijadikan sebagai barometer untuk mengukur, ya IQ-nya anak itu, ya. Bisa saja anak ini, Bapak, ya mungkin rendah di bidang itu, ya dia rendah, tetapi insya Allah di bidang lain dia mesti ada kelebihannya, mesti ada kecerdasannya. Nah, karena itu jangan putus asa, Bapak, jangan putus asa, ya. Optimis bahwa tidak ada anak yang diciptakan oleh Allah itu bodoh. Setiap anak yang lahir mesti memiliki kecerdasan, paling minimal satu. Dan coba Bapak telusuri, ya, coba Bapak telusuri dari sisi lain, ya, mungkin dari sisi spiritual, anak itu mudah menerima nasihat, anak itu mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, mungkin dari sisi kinestetik, ya, dia memiliki kekuatan fisik, dia berbakat dilatih ilmu bela diri, ya. Nah, mungkin dari sisi lain, dari sisi seni, ya, dia mungkin dia tidak kuat menghafal angka-angka, huruf-huruf, tetapi dia bisa misalnya menggambar, ya,
bisa menggambar pemandangan, bisa menggambar kaligrafi. Ya, diarahkan anak itu ya menggambar, melukis tidak boleh. Ya, itu bisa dijadikan sebagai profesi. Ya, nah, tentu yang tidak boleh ya menurut syariat kita adalah menggambar, melukis makhluk hidup, ya manusia, binatang. Tapi yang lain boleh. Ya, mungkin bisa juga diarahkan bagaimana menggunakan aplikasi software yang bisa mendesain misalnya. Insya Allah, ya Bapak mesti ada kecerdasan daripada anak itu. Ya, yang Bapak definisikan sebagai IQ rendah itu mungkin terbatas. Bapak menggunakan barometer umum, ya. Tapi coba telusuri, insya Allah ada kecerdasannya yang lain. Dan coba Bapak kembangkan, syukuri itu. Ya, karena anak itu tumbuh dewasa, tidak semuanya orang yang hafalannya kuat, orang yang kuat berhitung, ya kuat menalar, menganalisis, ya. Tidak selamanya orang itu maju di sisi itu. Ya, ada orang yang hebat dan bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya dan umat ini itu dengan kehebatan bukan dari sisi itu. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kemudian ada Ummu Hafsah di Bau-Bau, Buton. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya ini orangnya hiperaktif Ustaz. Ya. Terkadang naik juga emosi menghadapinya Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita agar bisa mengendalikan diri Ustaz saat berinteraksi dengan anak yang hiperaktif? Iya. Ini yang oleh pakar pendidikan dikatakan ini yang inti di dalam mendidik anak. Pengendalian emosi. Ya, bukan hanya ibu yang memiliki anak hiperaktif tidak bisa mengendalikan emosi. Ada juga yang tidak hiperaktif, yang normal tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, karena itu betul kalau ini yang ditanyakan bagaimana caranya. Pertama adalah Anda berlatih. Anda berlatih untuk tidak emosi. Ya. Sesuatu yang dilatih itu insya Allah bisa. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Dan sesungguhnya sifat santun itu, sifat kesabaran itu bisa diperoleh lewat berlatih. Berlatih santun, berlatih sabar. Demikian juga sifat mengendalikan emosi itu bisa kita dapatkan lewat berlatih. Dan pahamilah bahwa mendidik anak dengan emosi itu tidak terlalu besar hasil yang positif yang kita dapatkan. Ya, maka cenderung anak itu jiwanya akan tertekan, dia tidak akan bebas, sulit untuk berekspresi. Ya, kenapa? Karena selalu mendapat tekanan emosional dari orang tua. Coba berlatih. Kemudian yang kedua, minta pada Allah, ya Allah, berikan saya kesabaran, berikan saya kekuatan untuk bisa mengendalikan diri menghadapi anak saya ini. Ya. Dan tentu kita mendoakan juga semoga anak itu bisa normal kembali. Ya. Saya kira itu. Iya, Ustaz. Selanjutnya ini ada hamba Allah di Toli-Toli, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur ketagihan dengan game online, Ustaz? Bagaimana sikap orang tua dalam hal ini? Ya, jadi ini semuanya juga butuh waktu yang panjang untuk membahas, tapi yang ringkas, coba kita membuat komitmen perjanjian waktu. Ya, jadi kita tidak mencegah sama sekali, tapi coba kita mulai ada konsensus waktu. Ya. Boleh enggak apa-apa? Bisa enggak kembali jam sekian? Ya, bisa enggak kembali jam sekian? Ya. Jadi dengan membuat konsensus seperti itu perlahan-lahan kita, ya. Lalu kemudian kita coba mengarahkan gamenya itu coba kepada game-game yang Islami. Tidak semua game sekarang ini negatif. Ada juga game-game yang positif. Ya. Kita coba lihat jenisnya itu, ya. Itu ada
alternatif yang itu bisa kita bisa kita coba konsultasi ya. Insya Allah kalau ini nanti kita bisa di luar forum ini saya bisa tunjukkan mana game-game yang bisa menjadi alternatif bagi anak-anak kita. Dan karena itu memang ya seorang ya orang tua harus dituntut memang supaya anak itu tidak selalu keluar rumah. Bagaimana dia menyiapkan di rumah. Ya. Dan mungkin juga butuh bahasan khusus Ustaz ya. Ya, butuh bahasan khusus memang ya. Iya, dan mengatasi kecanduan game ya. Baik, iya. Baik, sambil menantikan line telepon Ustaz. Banyak di antara kita Ustaz orang tua yang sebenarnya mau sekali ideal dalam mendidik anak Ustaz. Iya. Kadang agar anak tidak mencari tempat curhat di luaran, tidak suka keluyuran, ingin sekali menjadi sahabat bagi anak, bagi menjadi pendengar setia bagi segala keluhannya. Iya. Tapi karena memandang muruah, wibawa, ini biasanya orang tua akhirnya tidak jadi mengakrabkan diri dengan anak. Ini bagaimana menurut Ustaz? Iya. Jadi orang tua sebagai seorang pendidik itu mestinya menggabungkan beberapa karakter. Ya. Jadi tidak selamanya ya dia sebagai dalam posisi orang tua mungkin dengan makna tadi itu harus jaga kewibawaan. Ya. Ada teori yang saya pelajari ini bagaimana fungsi seorang pendidik, fungsi seorang murabbi. Jadi fungsi seorang pendidik itu pertama ya tadi orang tua ya. Orang tua itu dicirikan dengan punya kasih sayang ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain, punya perhatian yang tinggi ya, ini satu. Kemudian yang kedua adalah dia sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru itu dia mengajar bagaimana dia mentransfer nilai ya, transfer nilai itu bisa dengan lisan ya, bisa dengan visual, bisa dengan keteladanan ya, itu guru. Kemudian yang ketiga, dia sebagai seorang sahabat. Jadi ada waktu-waktu tertentu orang tua itu memerankan fungsinya sebagai sahabat. Bahkan mungkin yang lebih komunikatif ya. Bagaimana dia bersikap, bertindak seperti anak itu. Nabi coba lihat. Ini Nabi ya, sebagai seorang pemimpin umat, bukan hanya pemimpin negara, pemimpin umat, sampai terkadang bermain kuda-kudaan dengan cucunya. Ya, jadi beliau sengaja membungkuk, lalu kemudian cucunya itu naik di atas punggungnya. Ini Nabi ini. Ya, saya pernah mendengar juga seorang pemimpin di negeri ini mengatakan bahwa hanya 2 orang yang bisa perintah saya di Indonesia ini. Ya, nah, pertama adalah presiden di atas saya karena beliau wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah cucu saya. Hanya 2 yang bisa perintah dia. Nah, jadi itu artinya apa? Bahwa orang tua itu sekalipun dia, saya presiden, sekalipun dia orang tua tinggi jabatannya, jangan sok kita mengatakan sok wibawa, tidak. Ini presiden, ini wakil presiden ini, ya. Bagaimanapun seorang wakil presiden kalau dia bertemu dengan anak, dia harus ya kalau dia ingin komunikasi lebih efektif mengalirkan nilai pada anak itu, dia harus komunikatif. Nah, komunikatifnya itu bagaimana dia menjiwai anak itu bertingkah laku ya, bergerak ya sesuai dengan bagaimana tingkah laku dan gerakan-gerakan anak itu. Ya, ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Indra di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bagaimana cara mendidik anak Ustaz yang usianya sudah 11 tahun ke atas, 11 tahun tetapi ke atas. masih cengeng Ustaz? Masih cengeng. Ya. Berarti sudah menjelang usia akil balik. Yang paling pokok adalah konsistensi. Ya. Ya. Ini cengeng ini ya kan cenderung manja ya, hampir mirip dengan manja. Ketika ada permintaannya tidak dipenuhi, dia keluarkan senjatanya menangis.
Nah, kelemahan kita itu kalau kita terpengaruh dengan senjatanya itu, menangis. Yang tadinya kita mengatakan tidak ada menjadi ada. Dari tadinya tidak mau pergi menjadi boleh pergi. Ya. Jadi konsistensi. Ya. Sekali mengatakan tidak. Tapi kita tidak hanya pola ini, ada hal-hal tertentu kita perlihatkan bahwa ini boleh. Ya. Sama alhamdulillah saya sudah praktekkan sama cucu saya ini. Ya. Ini cucu saya suka mau ikut. Mau kemana ya? Tapi saya sudah mengatakan kalau ke sini boleh ikut, kalau ke sini tidak boleh ikut. Ya. Memang mungkin awalnya berat, tetapi karena pembiasaan dan konsistensi, lambat laun anak itu akan mengerti. Ya, jadi mungkin awalnya menangis, dia buang dirinya di tanah, sampai berenang di tanah, tidak apa-apa, kita tinggalkan saja. Mungkin yang keduanya masih begitu juga. Ya, mungkin kita pulang ditanya, saya tadi begini, ya karena saya tidak dikasih. Iya, saya bilang memang kalau ke sini tidak boleh ikut. Kalau ke sini, coba nih, kita sekarang ke sini, ke rekreasi, kan boleh ikut. Ya, jadi anak akan tertanam di dalam benak anak itu bahwa kalau ini boleh, ini tidak boleh. Nah, di sini sebenarnya anak itu hampir dikatakan tukang uji. Ya, salah satu karakternya ketika dia masih kecil itu adalah suka menguji kita, mengetes kita. Sampai di mana ini konsistensinya orang tua ini. Kalau misalnya dia minta lalu tidak dipenuhi, dia menangis. Iya berarti kalau menangis ini keluar senjata boleh. Inilah konsistensi. Ya, lain telepon terakhir ya. Banyak orang tua, ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pribadi yang ideal, Ustaz. Pribadi? Ya, menjadi pribadi yang ideal. Yang ideal di matanya. Sehingga terlalu memaksakan kehendaknya menjadikan anak itu menjadi seperti apa yang dia mau, Ustaz, tanpa mempertimbangkan psikolog sang anak. Ini bagaimana menurut Ustaz sendiri? Ini juga satu kesalahan, ya, kekeliruan di dalam mendidik anak kita. Kita memaksakan anak itu sama dengan kita. Ya, padahal tidak setiap anak yang diciptakan itu nanti harus sama dengan orangnya, sekalipun umumnya ya. Sampai ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi ini tidak bisa kita paksakan, ya, karena setiap anak yang diciptakan ini memang ada program tersendiri, ada yang dari sananya itu ya, ada genetiknya bukan genetiknya. Tapi ada memang yang sudah diprogram bahwa anak ini nanti memang dia keahliannya di broadcast misalnya. Dia keahliannya di menulis misalnya. Dia keahliannya mengobati. Ya, jadi orang tua ini sebenarnya tidak benar kalau dia format anak itu. Ya, dia format anak itu sesuai dengan keinginannya. Nanti pada akhirnya apa yang akan terjadi? Anak yang diformat seperti ini, ketika dia sudah capai itu, profesi itu dia sudah capai, kesarjanaan itu dia sudah capai, nanti dia tidak akan tekuni. Ya, jadi makanya coba lihat, mohon maaf, kalau ada yang profesinya ini ternyata yang ditekuni ini, dia sarjana ini, kok yang ditekuni ini, ya, bahkan mohon maaf ada yang dokter, dia tidak tekuni itu dunia medisnya, dunia kedokterannya. Ya, ini boleh jadi karena anak itu diformat, dipaksakan oleh orang tua. Yang benar adalah bagaimana orang tua ini melihat bakatnya anak itu, potensinya anak, itulah yang ditumbuhkan, itulah yang dikembangkan. Dan salah satu contoh orang yang diformat tepat sesuai dengan bakat dan potensi anak itu, ketika dia selesai misalnya di studinya itu, dia nikmati betul itu profesi itu, dia senang di situ, ya. Dan ketika ada tawaran-tawaran lain, dia memang tidak senang di situ. Nah, itu artinya alhamdulillah orang tua berhasil mengelola, menggali bakatnya dan mengelola serta mengarahkan bakatnya itu sesuai dengan bakat daripada anak itu. Baik.
Iya, pemirsa Smart TV, menarik sekali apa yang kita bahas di malam hari ini, yang kita simak dari narasumber kita. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Meskipun di tema kami menghadirkan tema tadi 10 kesalahan dalam mendidik anak, namun malam hari ini kami hanya membahas sementara 5, dan insya Allah kami akan hadir kembali insya Allah di pekan depan dengan 5 lainnya, 5 di antara 10 kesalahan dari orang tua, cara orang tua mendidik anak. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya mungkin ada kata kunci dari tema kita di malam hari ini. Ya, kata kuncinya adalah supaya kita tidak salah, kita belajar. Ya, kita harus tahu mana yang benar. Dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa Islam ada manual booknya anak itu. Ya, dia lahir punya manual book. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan tidak ada manual booknya. Ada manual booknya. Kita tinggal bagaimana mencari. Mungkin yang mengatakan tidak ada manual booknya belum menemukan. Ya, saya kira. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya, dan mudah-mudahan bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan, tentunya di pekan depan di jam yang sama dan juga di hari yang sama. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah masuk bergabung bersama kami, yang beberapa kali mencoba via telepon, mohon maaf mungkin ada gangguan teknis sehingga tidak bisa tersambung. Dan juga saya bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja Umat TV yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV kabel yang sudah merelay kembali siaran kami di channel TV kabel Anda. Semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Terima kasih.